Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Alhamdulillah kawan, ada turnamen yang digelar mulai tadi malam kawan. 9 hari mendatang kita akan coba mengcover dari event turnamen European Team Chess Championship kawan, atau turnamen antar tim negara yang diikuti 38 tim kawan. Sebetulnya ada 37 kawan, tapi tuan rumah Montenegro mengeluarkan 2 tim kawan. Dan hasilnya di babak pertama kawan, Azerbaijan ditaklukkan oleh Denmark kawan. Yang cukup mengagetkan di sini, Shakir Mamedyarov Grandmaster 2700 dikalahkan oleh Grandmaster 2600 kawan. Kemudian Armenia mengalahkan tuan rumah kawan Montenegro, diikuti Norwegia, ditahan imbang oleh Slovakia, di mana sebetulnya Magnus Carlsen memetik kemenangannya kawan, tapi sayangnya Arian Tari kalah. Arian Tari ini sulit berkembang kawan, dia dalam bayang-bayangan Magnus Carlsen di Norwegia ini kawan. Tidak berkembang permainan Arian Tari, coba lihat, elonya pun masih di kisaran 2600-an saja. Kemudian ada Austria bermain imbang melawan Romania kawan, dan selanjutnya kalian bisa buka sendiri di chess.com hasil-hasil di babak pertama. Tidak banyak Grandmaster 2700 Eropa yang turun di event ini kawan. Dan tentu saja untuk game yang akan kita ulas ini, kita akan lihat permainannya King Magnus yang memperkuat tim Norwegia menghadapi Slovakia dan menghadapi Grandmaster Jerguš Pekat. Dan di sini saya sulit menyebutkan nama pemain Slovakia ini, kita sebut saja Hitam nanti seperti biasa. Kalau Magnus kan gampang, lidah orang Jawa menyebut Magnus Carlsen masih bisa kawan. Ya kalau tidak bisa cukup Magnus. Oke, Magnus Carlsen mengawali dengan pembukaan pion E4 dibalas dengan pion E5, dan Magnus bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan, sedangkan Jerguš Pekat ataupun Hitam membalas dengan permainan pertahanan 2 kuda atau Berlin Defense di sini. Magnus tidak rokade ataupun dengan pion D3, 2 pilihan utama untuk menghadapi Berlin Defense. Kalau rokade menantang permainan terbuka, ada benteng E1, ataupun kalian langsung mengawal permainan Berlin Endgame yang lebih cepat. Dengan pion D4 ini kawan, sangat populer permainannya Vladimir Kramnik melawan Garry Kasparov, di mana Kramnik mampu merebut gelar juara dunia dari Kasparov dengan permainan seperti ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kalaupun kalian juga bermain dengan variasi yang terlihat kalem, solid dengan pion D3, mungkin berlanjut dengan gajah C5, pion C3, rokade, pion D6 dilanjutkan oleh Hitam, bisa kalian pilih. Magnus tidak. Di langkah keempatnya, dia pilih langsung dobrak petak pusat kawan, menantang pertukaran pion atau menyerahkan pion E4 ini. Nah, biasanya kawan di sini lazimnya dengan pion E pukul pion D4. Apakah pion ini didorong maju ataupun rokade mungkin. Nah, bisa dilanjut gajah E7, berlanjut pion dorong maju, kuda ke E4, selanjutnya kuda ambil balik pion D4, dan Hitam rokade. Di sini Hitam atau Jerguš Pekat memilih dengan kuda ambil pion D4, Carlsen langsung ambil balik dengan kuda, dan Hitam tidak melanjutkan langsung ambil balik menggunakan pion E, tapi dengan pion C6 terlebih dahulu. Ada 2 perwira putih yang masih dalam tawanan. Tenang, salah satu perwira putih akan kembali didapat oleh Hitam. Langkah pion C6 ini kawan sangat kuat. Maaf, salah klik kawan. Pion C6 ini sangat kuat dan multifungsi untuk buka akses bagi menteri pada ruang-ruang gelap ini kalau ingin keluar kawan, ataupun juga untuk dukungan bagi pion pusatnya nanti. Nah, di sini Carlsen memilih mempertahankan gajahnya mundur ke C4. Seumpama kuda ini yang dipertahankan kawan agar pion Hitam ini bertumpuk seperti ini. Mungkin kalian melanjutkan kuda C3 untuk backup pion di sini. Nah, di sini bisa melanjutkan dengan langkah seperti gajah keluar ke petak B4, pressure kuda di sini juga kurang bagus, kuda C3. Mungkin saja kuda ambil pionnya ada di petak E5, menteri ke E7, menteri keluar ke petak D4, dan pion D6 usir kuda untuk mendapatkan pion yang di sini kawan, baku hantam pertukaran menteri di pusat. Hitam masih lebih baik kawan bermain dengan sepasang gajah. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Carlsen memilih gajahnya dipertahankan mundur ke C4. Pion E ambil kuda D4, ambil balik langsung dengan menteri, dan menteri B6 menantang pertukaran. Carlsen menolak, menteri E5 skak, blokade dengan gajah, kemudian rokade Carlsen di sini. Hitam tidak perlu rokade kawan terlebih dahulu karena gajah jatuh. Oleh karena itu, Hitam usir menteri terlebih dahulu dengan pion D6, sekaligus buka akses bagi gajah terangnya berkembang.
Menteri mundur ke G3, baru rokade untuk amankan pion G2-nya juga dari ancaman Menteri kawan. Apakah gajah ini mengikuti ke peta H6 ataupun keluar peta F4, pressure pion ini 2 kali bersama Menteri kawan. Carlsen kembangkan kuda C3 terlebih dahulu untuk proteksi pionnya terlebih dahulu, baru gajah siap untuk peta H6, peta F4 mungkin. Dan di sini gajah E6 menantang pertukaran. Carlsen langsung menerima gajah pukul gajah E6, ambil balik menggunakan pion. Hitam punya lajur F semi terbuka sekarang. Dan di sini Carlsen dobrak peta pusat dengan pion E5. Langkah ini cukup penting kawan, agar hitam tidak mendahului untuk mendapatkan pion D5 ataupun pion E5 ke depannya. Atau Menteri ke peta H3 juga bagus, disarankan Stockfish untuk menyerang pion lemah. Kemungkinan Menteri H3 ya pion ini didorong maju. Itulah kenapa Carlsen langsung dobrak peta pusat dan pertukaran ditolak, kuda mundur ke peta E8. Seumpama diterima, pion ini melemah ke depannya kawan, ya simpel diambil balik menggunakan Menteri. Pion ini lemah, kalian sulit untuk memproteksinya. Adapun jika dengan pion C5 buka akses bagi Menteri menjaga pion di sini, ada benteng E1, tetap pion ini bisa jatuh di langkah berikutnya. Kalau memaksa raja ke peta F7 sangat riskan. Memilih dengan kuda mundur ke peta E8, kemudian Carlsen melanjutkan Menteri serang pion kawan, bergerak ke peta G4. Di sini benteng diangkat naik ke peta F5, blokade, dan Carlsen bertukar pion E pukul pion D6. Ambil balik dengan gajah. Ini sedikit kurang presisi, kurang kuat kawan menurut perhitungan engine. Tapi ada alasan di balik gajah yang ambil balik pion D6 ini. Dia ingin mendapatkan aktif serang pion di sini ataupun reposisi nanti bersama benteng kawan untuk menekan pion ini 3 kali bersama Menteri. Itulah kenapa dia ambil menggunakan gajah. Tapi Stockfish merekomendasikan kuda yang ambil balik kawan. Bertujuan berikan jalan bagi benteng untuk aktif segera ditumpuk juga di sini. Dan juga kawal peta E4 dari ancaman manuver kuda kawan. Ataupun juga nanti reposisi kuda ini sampai peta E5. Menurut Stockfish bagus juga, lebih kuat ketimbang gajah. Tapi ambil balik menggunakan gajah, Carlsen geser Menteri ke C4, tetap serang pion yang di sini backup dengan kuda C7 dan berikan jalan bagi benteng menuju lajur F, dan Carlsen langkah kuda ke E4, coba serang gajah. Gajah ke E7 yang terkuat menurut Stockfish kawan, tapi terlihat tidak mendapatkan diagonal yang bagus. Kalau ke E7 awasi peta-peta ini saja kawan. Tapi di sini memilih ke pusat, ke peta E5 untuk mendapatkan diagonal yang lebih banyak. Di sini diagonal gelap panjang, mengawal diagonal B8 H2 di sini kawan. Apakah nanti reposisi juga ke peta ini untuk tekan pion F2, disusul benteng, digeser, ditumpuk di lajur F. Carlsen respon dengan pion A4, coba ancam Menteri, kuda lari ke pusat untuk berikan ruang bagi Menteri kawan bergeser jika ada serangan pion A5. Di sini terlebih dahulu dengan pion C3. Blokade diagonal terhadap pion B2-nya kawan, juga kontrol peta D4 dari ancaman gajah bersama Menteri diletakkan di peta D4. Pion A5, hentikan laju pion. Kemudian Carlsen bermain dengan pion G3. Langkah ini juga kuat kawan untuk proteksi membentuk ya pelindung depan raja, kontrol peta F4 dari ancaman manuver ataupun juga blokade diagonal untuk gajah gelap hitam. Dan hitam balas dengan pion H6. Berikan ruang bagi raja bergerak seperti biasa, kontrol juga peta G5 tadi, dan Carlsen keluarkan gajah gelapnya ke peta D2 kawan. Pengembangan perwira minor terakhir menawarkan pion yang di sini. Tidak berani diambil kawan, geser benteng H keluar ke E8 untuk perkuat posisi pionnya. Hitam tidak akan berani caplok pion racun ini kawan di peta B2 karena ada ancaman benteng B1 dan nanti bisa mendapatkan pion B7 dan bentengnya sudah bisa memasuki baris ke-7 lawan, cukup merepotkan ke depannya kawan. Oke, tak perlu kita otak-atik lagi. Apakah nanti Menteri bergeser ke sini ya hantam saja pion B7, kalau ke sini bahayanya terjebak nanti dengan benteng FC1. Memilih dengan langkah benteng E8, pertahankan posisi pion pusatnya kawan. Carlsen juga geser benteng AE1, persiapan X-ray pada gajah pada pion. Gajah ditarik mundur ke B8. Persiapan mungkin reposisi untuk tekan pion F2 nanti pada diagonal A7 F2. Carlsen angkat benteng ke E2 untuk jaga baris keduanya kawan, ataupun juga ancaman discover kalau Menteri sampai ambil pion B2, gajah meluncur untuk ambil pion H6. Nah, di sini Stockfish menyarankan Menteri ini mundur kawan ke peta C7.
ataupun dengan benteng F. Maksud saya benteng E bergeser ke F8, ditumpuk kawan di lajur F ini. Tapi hitam memilih ambil pion racun, pion B2, gajah meluncur ambil pion H6. Menteri bergerak ke A3 saja kawan untuk menekan pion yang di sini tetap incarannya hitam. Dan di sini gajah ditarik mundur ke peta E3 untuk mengawasi ruang gelap A7 apabila gajah ingin bergerak ke peta A7, ataupun juga untuk menawarkan pertukaran dengan kuda hitam. Hitam memilih pertukaran kuda pukul gajah E3 dan mengajak permainan endgame kekuatan gajahnya melawan kekuatan kudanya Magnus Carlsen. Siapa yang lebih kuat kira-kira kawan? Kalau jumlah pion sih masih setara, cuma kualitas perwira sekarang yang menjadi pembeda. Dan juga dengan tidak adanya kuda hitam di pusat di peta D5 kawan, pion ini semakin terekspos. Memang dari tadi isu besarnya hitam adalah pion lemah di lajur ini. Ini yang akan disergap oleh Magnus Carlsen karena dia sendirian terpisah dari kawan-kawannya kawan di lajur E ini. Dan dengan tidak adanya kuda, pion ini pun masih aman-aman saja. Walaupun Magnus Carlsen juga mempunyai kelemahan di sisi kiri ini kawan, dengan dua pion terpisahnya. Berlanjut, menteri mundur ke peta E7, kemudian ada pion H4 untuk hentikan laju pion ataupun untuk dukungan kawan bagi kudanya untuk serang pion yang di sini nanti. Kemudian di sini ada menteri bergeser ke D7, nah kuda G5. Kemudian ada gajah A7 serang benteng. Benteng geser ke lajur D, serang menteri terlebih dahulu. Tak perlu terburu-buru kawan untuk ambil pion ini untuk memenangkan satu pion. Karena ini akan memberikan sedikit nafas bagi hitam kawan untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran putih walaupun dia minus satu pion. Keunggulan positioning putih akan hilang dengan benteng ambil pion ini. Akan diladeni oleh hitam, terserah kalian ambil menggunakan kuda atau menggunakan menteri menantang permainan endgame lebih cepat kawan. Hitam akan mempunyai ruang untuk bertahan atau tempo untuk bertahan. Langkah cantik dari Magnus Carlsen, geser bentengnya saja kawan untuk ancam menteri. Nah di sini blokade dengan benteng D5 dan Carlsen sekarang geser benteng ke lajur F. Ada benteng F8, Carlsen bertukar benteng ambil balik oleh raja. Geser menteri sekarang, tekan pion yang di sini kawan. Pick up oleh raja ke peta E7. Carlsen mencoba ingin mendapatkan pion yang di sini. Raja lari ke peta D8 agar menteri terbuka bisa menjaga pion. Kenapa tidak bergerak ke sini saja kawan untuk menjaga dua pionnya sekaligus di sini dari ancaman menteri? Karena ada pion C4 kawan, usir benteng. Benteng mau kemana? Kalau meninggalkan lajur D, deng dong, di sini ada benteng. Kalau kalian bergerak ke sini kawan, seumpama ke sini caplok oleh menteri. Kalau ke sini ada kuda skak garbuan. Kalau ke sini bisa diikuti dengan langkah benteng E1 dan tidak bisa lagi mempertahankan pion yang di sini. Memilih raja mundur ke peta D8. Nah, di sini kuda yang ambil pion E6 mempertahankan menterinya kawan, tak perlu terburu-buru, temponya skak juga, jadi tidak ada tempo benteng D6. Raja bergerak ke C8. Diikuti kuda caplok lagi pion G7, diikuti benteng bergeser kawan. Untuk kawal peta E8 dari ancaman paksaan pertukaran menteri. Tapi selepas menteri bergeser ke peta F6, Sergius Pekak menyerah di langkah ke-36. Dia sadar kawan, tidak mungkin membendung pion-pion Magnus Carlsen di sisi kanan ini. Saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi. Memang masih jauh dari ancaman skakmat kawan, tapi yang kalian hadapi adalah Magnus Carlsen. Kecuali kalian menghadapi kawan-kawan di warung kopi atau pos ronda, silahkan kalian otak-atik kawan. Tapi Grandmaster Sergius Pekak sadar diri lawannya adalah Magnus Carlsen. Sekali bermagnus, sudah jangan dilawan. Kalau dia unggul 2 pion, 1 pion pun bisa promosi, apalagi 2 pion seperti ini. Oke, itulah kawan, game Magnus Carlsen memperkuat tim Norwegia kawan yang ditahan imbang oleh tim Slovakia. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi ataupun hitam tadi bisa jadi bahan referensi kalian dalam permainan Ruy Lopez Berlin Defense dengan ide pion D4 yang dilakukan oleh Carlsen tadi keluar lewat jalur sampingan kawan. Bukan pilihan utama pion D4 ini kawan, pilihan utamanya adalah rokade ataupun pion D3 atau bahkan menteri ke E2 untuk jaga pion ini kawan.
Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Insya Allah nanti story kita akan coba lihat kekalahan Shakir Mamedyarov. Dia kok bisa kalah oleh Grandmaster 2600. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen dan like kalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.